Oke adik-adik, ini kan tanaman sawit ya. Sawit di kebun kita. Kebetulan ini kan buat koleksi kebun ya, untuk pembelajaran. Nah, sedikit cerita tentang sawit itu begini. Ini kan sekarang yang jadi hal yang heboh. Kemarin kan Anda tahu ya, minyak goreng hilang. Terus minyak goreng dari 14.000 jadi 24 gitu kan. Terus kemudian ada penghentian ekspor kelapa sawit. Nah, beberapa hari ini sudah dibuka lagi ekspornya. Anda tahu nggak cerita itu? Tahu nggak? Nggak kan? Karena di pertanian biasanya kan hanya belajar budidayanya. Nah, saya jelasin ya. Pertama begini, faktor budidaya. Tanaman sawit ini termasuk tanaman yang mudah tumbuh. Di Kalimantan saja yang gambut, rawa, itu bisa tumbuh dan produksi dengan baik. Apalagi Sumatera, apalagi di Jawa. Ini koleksi kita ini nggak dirawat, nggak di apa ini, tapi produksi dengan baik. Dan bahkan sawit kita ini dominan terbesar sedunia produksinya. Oke? Nah, terus kemudian kenapa kok terjadi kehebohan? Itu diawali kemarin ketika terjadi perang antara Rusia dan Ukraina. Perang itu menyebabkan karena mereka itu produsen minyak bunga matahari, sekitar 20% dunia tergantung oleh mereka, sehingga minyak itu kan biasa dipakai oleh negara Eropa. Karena perang otomatis tidak produksi, sehingga minyak itu nggak ada di sana. Karena minyak nggak ada, maka diganti oleh siapa? Sawit. Minyak sawit kita jadi laku. Kenapa? Dulunya sawit kita itu ditembak macam-macam, isu lingkungan, isu katanya ngerusak hutan dan sebagainya. Nah, tapi karena ada ini barang yang nggak ada, mereka butuh goreng gitu kan, sawit masuk. Tahu nggak, gara-gara sawit itu masuk ke sana, kita beli minyak goreng paling sekitar 20.000 per liter. Tapi di Eropa harga minyak goreng itu bisa 60.000. Jadi di sini masalahnya adalah apa? Hukum dagang dan politik perdagangan. Jadi ketika bayangin kalau Anda seorang bakul atau pedagang gitu ya, dijual dalam negeri, katakanlah BEP-nya 10.000, dijual 14.000 kan untung 4.000. Kalau naik itu paling untung 10.000, tapi kalau ke Eropa untungnya bisa 30.000 per liter. Itu keuntungan yang luar biasa. Nah, karena faktor itu, maka sawit di dalam negeri menjadi langka. Kenapa langka? Karena sebagian besar dijual ke sana. Hukum dagang kan? Hukum dagang kenapa? Kalau di sini saya dapat untung sedikit, di sana untung besar, tentu lebih enak dijual di sana. Akibatnya apa? Sawit di negara kita menjadi langka. Karena sawit langka, yang teriak siapa? Ibu-ibu, ya kan? Sampai demo segala. Karena apa? Itu kebutuhan pokok di dapur kita. Karena itu berlangsung terus, maka sawit itu akhirnya pedagangnya nih, diduga pedagangnya, ya kalau gini caranya, kalau kami dipaksa suruh jual di dalam, ya harganya harus naik dong. Maka muncullah harga 24.000 per liter. Tapi sebelum itu ada sabotase, sawit hilang, ya kan, minyak goreng hilang. Itu teknik perdagangan yang istilahnya untuk apa ya, biar langka itu terus kemudian disembunyikan gitu, dan akhirnya oknum-oknumnya kan ketahuan. Nah, setelah harga naik, harga naik jadi 24, terus ekspor masih tetap jalan. Pemerintah kebingungan, ini kok harga nggak turun-turun, ya nggak? Sudah operasi pasar, sudah minyak curah, kok nggak turun-turun? Marahlah. Udah, pokoknya ekspor ditutup aja. Gara-gara ekspor ditutup, apa yang terjadi? Petani yang menderita. Kenapa? Ayo, kenapa kok petani menderita? Petani sawit. Karena gini, kalau saya pedagang nih, saya mau ekspor ke sana nggak boleh, ya udah aku nggak mau belilah produksi sawitmu. Akhirnya sawit harga turun drastis di tingkat petani. Tapi harga di supermarket minyak goreng tetap nggak ikut turun. Karena tadi, nah akhirnya petanilah yang disuruh-suruh akhirnya kan.
petani pihak yang paling menderita. Nah, terus kemudian petani, ya kalau saya pedagang, saya akan ngomong gini, kamu mau nggak harga sawitmu naik produksi ya? Kalau mau, minta dong, keran ekspornya dibuka lagi. Dan akhirnya karena ada tuntutan dari berbagai pihak, ekspor dibuka lagi, ya kan? Terus siapa yang untung sekarang? Siapa yang paling untung? Tetap pedagang, petani ya kembali bisa bernafas karena kembali terbeli. Ini masalah sawit ya. Artinya sawit itu bukan sekedar kalau Anda di pertanian belajar budidaya, tapi bicara mengenai sawit itu ternyata ada politik perdagangan, ada hukum ekonomi, ya kan? Ada hukum lingkungan, ada macam-macam gitu. Sehingga kalau Anda nanti mau memperdalam sawit, bukan sekedar budidaya saja, tapi juga permasalahan lainnya yang mempengaruhi. Siapa tahu Anda nanti bekerja, termasuk pihak yang bisa menentukan kebijakan, termasuk bagaimana yang bisa dirasakan oleh ibu-ibu, nasib minyak goreng biar lancar, harga murah, kan gitu toh. Simpelnya kan begitu, tapi harapan itu prosesnya ternyata tidak sederhana. Paham? Oke, terima kasih.